Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Seraliandra dengan NIM 1500112114030. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan tahun 2021. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai psikologi Gestalt. Yang pertama adalah perintis dan guru dari tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Franz Brentano adalah perintis dan panduan dari tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Ia lahir di Marienburg pada tanggal 16 Januari 1838 dan meninggal di Zurich pada tanggal 17 Maret 1917. Dan ia pernah menjadi profesor di Universitas Würzburg dan Universitas Wina. Pikiran-pikiran Brentano banyak kesamaan dengan pikiran-pikiran Aristoteles, sehingga sering disebut sebagai neo-aristotelian. Nah, ia tidak sependapat dengan strukturalisme yang hendak menganalisa kesadaran dengan memecah-mecahnya ke dalam elemen-elemen. Gejala kejiwaan harus dilihat sebagai suatu fenomena yang mesti sebagaimana adanya, sebagai suatu totalitas. Ia adalah pelopor aliran psikologi fenomenologi, yaitu aliran psikologi yang berusaha mempelajari jiwa sebagai fenomena dengan metode yang deskriptif. Selanjutnya, Brentano berpendapat bahwa dasar dari segala tingkah laku kejiwaan atau psychic acts adalah persepsi dalam atau inner perception, yaitu persepsi yang terbatas pada persepsi oleh indera-indera belaka. Ia membedakan antara aksi psikis dan aksi non-psikis dalam fenomena kejiwaan. Sebuah kursi misalnya adalah suatu non-psikis, tetapi begitu kursi itu bersentuhan dengan indera dan masuk ke dalam atau inner perception, maka akan terjadi aksi psikis. Yang selanjutnya merupakan tokoh kunci dari psikologi Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer. Ide Wertheimer mengenai psikologi Gestalt muncul pertama kali dalam perjalanannya ke Rhine Line dari Vienna untuk berlibur dengan menggunakan kereta api. Wertheimer pun mengurungkan niatnya untuk berlibur dan berhenti di Frankfurt untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan konsultasi dengan Friedrich Kahneman di University of Frankfurt. Disinilah Wertheimer diperkenalkan dengan asisten Kahneman yang kemudian bekerjasama mendirikan psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koch. Nah, dalam bukunya yaitu The Investigation of Gestalt Theory pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt untuk pertama kalinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kedekatan atau law of proximity. Yang kedua, hukum ketertutupan atau law of closure. Yang ketiga, hukum kesamaan atau law of equivalence. Tokoh selanjutnya itu Wolfgang Kohler. Nah, menurutnya simpanse memiliki kecerdasan lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Simpanse bukan hanya belajar melalui trial and error, tetapi mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Dalam penelitiannya, ia mendapatkan seekor simpanse bernama Nueva dalam sebuah kandang, dan dalam kandang tersebut disimpan tongkat kayu. Serta tidak jauh dari kandang tersebut ditempatkan buah-buahan. Walaupun awalnya Nueva itu kesulitan mengambil buah-buahan tersebut, namun Nueva akhirnya dapat menjangkau makanan tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Nah, hasil penelitian ini dituliskan Kohler dalam The Mentality of Apes pada tahun 1917. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini, simpanse dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Tokoh selanjutnya yaitu Kurt Koch. Pada tahun 1911 hingga 1924, ia mengajar dan menjadi profesor di University of Gießen, juga sempat menjadi dosen tamu di Cornell University of Wisconsin. Mendapat posisi di Smith College Amerika Serikat sampai meninggal. Tahun 1922, ia menuliskan artikel dengan judul Perception and Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di jurnal American Psychological Bulletin, dan pada tahun 1924, ia menulis buku berjudul The Growth of the Mind, An Introduction to Child Psychology. Dengan buku tersebut, Kafka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar, sebagaimana tingkah laku lainnya pula, dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi dari psikologi Gestalt. Nah, beberapa teori Kafka tentang belajar itu, yang pertama ada salah satu faktor terpenting dalam belajar adalah jejak ingatan atau memory trace, yaitu pengalaman yang membekas pada tempat-tempat tertentu di otak. Mengikuti prinsip Gestalt,
dan akan dimunculkan kembali jikalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak melemahkan jejak-jejak ingatan itu. Dengan kata lain, tidak menyebabkan terjadinya lupa, melainkan menyebabkan perubahan jejak karena jejak ingatan itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga yaitu latihan-latihan akan memperkuat ingatan. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip Gestalt. Gestalt memiliki prinsip bahwa manusia bekerja secara aktif dan terorganisir. Ketika kita mempersepsi objek, pikiran kita aktif mengorganisasikan elemen-elemen menjadi lebih bermakna ke dalam bentuk yang lebih koheren. Pikiran akan membentuk atau menciptakan bentuk yang utuh atau keseluruhan dari suatu objek. Prinsip Gestalt itu yang pertama ada Principle of Proximity, yang kedua ada Law of Common Fact, yang ketiga ada Principle of Continuity, yang keempat itu ada Principle of Similarity, yang kelima ada Principle of Closure, yang keenam ada Principle of Common Region, kemudian yang ketujuh ada Principle of Symmetry, dan yang kedelapan ada Law of Figure Ground. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu psikologi Gestalt lebih menekankan kritiknya pada penguraian kesadaran ke dalam elemen-elemen yang dilakukan oleh struktur-struktur aliran strukturalisme nyawun. Tetapi psikologi Gestalt masih mengakui adanya unsur kesadaran itu sendiri dalam bentuk yang utuh atau totalitas, tidak terbagi-bagi dalam elemen-elemen. Ciri khas aliran Gestalt itu bahwa psikologi Gestalt mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan bahwa data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau suatu gejala. Berdirinya psikologi Gestalt sendiri tidak bisa dilepaskan dari Max Wertheimer dan dua rekannya yang pernah membantu penelitiannya mengenai phenomenon, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.